Selamat pagi Anda semuanya. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Saya doakan semoga Anda semuanya dan keluarga Anda dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Tetap ikuti peraturan pemerintah, wajib pakai masker kemanapun. Yang kedua, sering cuci tangan pakai sabun. Dan yang ketiga, jangan keluar rumah dulu. Itu yang paling penting. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pokok, yaitunya mengenai persamaan kodrat. Nah, sebelumnya saya udah ngajarkan sama Anda di waktu kita belajar di sekolah kemarin ya. Oke, sebaiknya saya buka masker aja lah ya. Pengap juga rasanya kalau pakai masker, padahal saya sendiri juga. Namun karena peraturan kita harus pakai masker walaupun sendiri. Nah, saya pakai masker, tapi kalau lama-lama pakai masker pengap juga rasanya ya. Baik, kita langsung ke intinya, nggak perlu lama-lama. Nah, intinya persamaan kodrat. Saya akan bahas sedikit mengenai persamaan kodrat itu. Persamaan kodrat artinya itu apa sebenarnya? Dalam matematika ada namanya persamaan kodrat. Namun dalam kehidupan sehari bisa sebenarnya kita ambil kutipan dari kata persamaan dan kodrat. Nah, kalau persamaan itu asal katanya itunya sama. Iya, sama. Lalu kalau kodrat itu apa? Benar sekali, berpangkat 2 atau ada yang pangkatnya angka 2 di atasnya. Nah, lalu jadi kalau persamaan kodrat dalam matematika itu apa sebenarnya sih? Persamaan kodrat dalam matematika itu sebenarnya artinya adalah suatu persamaan yang memiliki variabelnya itu satu ya. Ingat, variabelnya itu satu. Misalnya ada X, Y, atau Z. Jadi variabelnya satu aja, boleh X, boleh Y, boleh Z. Nah, kalau sudah memiliki satu variabel tapi dengan pangkat tertinggi, yaitunya 2. Nah, kalau saya simpulkan artinya itunya sebuah persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2, yang mana variabelnya itu cuma satu saja bolehnya. Nah, bagaimana bentuk umumnya nanti akan saya jelaskan pada video ini. Tapi sebelum itu akan saya kasih tahu apa sih manfaatnya kita belajar dari persamaan kodrat tersebut. Mungkin Anda juga bertanya kan. Nah, apakah berguna kalau kita belanja ke pasar atau ke mall? Nah, tentu itu tidak ya. Sebuah pembelajaran itu ada manfaat dan ada kegunaannya, namun di waktu tertentu. Nah, kalau persamaan kodrat itu manfaatnya kita mempelajarinya. Yang pertama, nah ini Anda taruna-taruni, ini sangat manfaatnya ya, yang mau jadi angkatan militer, apalagi yang mengendarai pesawat, pesawat ya, itu mempelajari persamaan kodrat itu gunanya adalah untuk mengetahui seberapa jauh penembakan sebuah pelurunya yang tepat untuk sasarannya. Nah, maka dia prediksilah di waktu kapan dia akan menjatuhkan sebuah pelurunya untuk tepat di sasarannya ya. Lalu yang kedua, manfaatnya ini bagian teknik, apalagi yang membuat mobil ya atau motor atau handphone atau apalah, tapi lebih tepatnya untuk anak teknik. Saya contohkan aja untuk membuat mobil. Kalau untuk mobil itu seorang teknik itu harus mengetahui berapa banyak jumlah dan berapa kapasitas rem yang akan digunakan dalam kecepatan sebuah mobil yang ia produksi. Nah, jadi kalau mobilnya cepat, lajunya berapa sih kapasitas atau penggunaan rem yang kuat untuk kapasitas kecepatan yang tinggi. Lalu yang ketiga, ini yang sering kita lihat. Nah, tahu polisi? Ya, polisi itu untuk memprediksi laju kecelakaan, itu yang dikenal dengan sebuah kecelakaan yang terjadi. Prediksi seorang polisi itu harus
mengetahui bagaimana cara menentukan persamaan kodrat. Nah, itulah beberapa manfaat belajar persamaan kodrat, tapi masih banyak manfaat lain, namun tidak akan saya jelaskan karena itu akan buat lama. Yang penting itu bagaimana kita menentukan persamaan kodrat, lalu bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, sekarang kita akan masuk mengenai persamaan kodrat, intinya bagaimana bentuk umum dari persamaan kodrat tersebut. Nah, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Sebelum itu saya bikin judulnya dulu. Persamaan kodrat. Wadidaw, tulisannya sedikit hancur ya, asal nggak hati aja hancur. Oke, kita kenal dulu bagaimana bentuk umum dari persamaan kodrat tersebut. Nah, kan katanya arti persamaan kodrat itu artinya sebuah persamaan yang memiliki satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Jadi variabelnya itu boleh ya, variabel boleh kita kenal dengan X, Y, Z, P, Q, R, dan lain-lain. Oke, nah itu ya, di bentuk umumnya kayak gitu. Jadi bentuk umumnya belum saya tulis ya. Bentuk umumnya kayak gini. Misalnya saya AX. Ulang lagi ya. Nih, saya ulang. Ya. AX tambah BX tambah C. Oh ya, A di X-nya yang pertama harus pangkat 2 sama dengan 0. AX tambah AX kuadrat, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A itu yang pertama, suku pertama yang memiliki pangkat tertinggi 2. Lalu B-nya yang di tengah, suku kedua. Yang C itu konstanta ya. Konstanta itu konstanta suku ketiga. Konstanta atau suku ketiga. Oke, hancurlah tulisan saya. Apalah, tinggal paham. Nah, itu bentuk umumnya. Jadi bentuk umumnya seperti itu. Jadi yang pertama itu AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Ingat, syarat dari A ini, A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi A itu harus lebih dari 0. Misalnya di sini A-nya 1 atau 2. Kalau 0, ya ini kalau 0 ya, kita ganti. A-nya kalau 0, A-nya kita ganti dengan 0. Tentu bukan sebuah persamaan dia, persamaan kodrat dia. Artinya kalau A itu sama dengan 0, kita ganti aja 0, kita masukkan aja 0x pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. 0 kali x kuadrat tentu 0 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Biasanya bx tambah c ini bukan persamaan kodrat, tapi ini adalah persamaan apa yuk? Persamaan apa? Persamaan linier. Nah, itu ya, ingat ya. Jadi, kalau sebuah persamaan kodrat itu harus ada berpangkat 2. Salah satu variabelnya. Ini variabelnya 1 aja, ya. Tapi kok ada 2, Pak, di sini? Iya, tapi dia variabelnya cuma 1 x saja. Nah, sekarang untuk apanya? Saya kasih contohnya seperti ini ya. Contohnya umumnya. Contoh. Ini terserah saya lah, tulis. Saya ngatur lah. Ya. Oke, contohnya 3x kuadrat ditambah
4x tambah 5 sama dengan 0. Ini adalah sebuah persamaan kodrat. Pandai-pandai kalian baca ya, pahami aja sendiri. Nah, kenapa? Karena di depannya ada A-nya 3. Di sini apalagi ditunjukkan dengan berpangkat 2, lalu variabelnya 1. Nah, kalau ini gimana? Ya, kalau ini coba kalian komen di bawah ya. Kalau ini apakah dia sebuah persamaan kodrat? Coba kalian komen di bawah. Kalau nggak kalian komen, akan saya kasih nilai kalian. Ya, bercanda kok. X kuadrat ditambah 10x kuadrat ditambah enggak, bukan x kuadrat ya, cuma x kuadrat ya, x kuadratnya lalu ditambah y kuadrat dikurang 2x ditambah 5 itu sama dengan 0. Apakah ini adalah sebuah persamaan kodrat? Coba kalian komen. Oke, komen. Nah, kalian komen di bawah ini. Apakah ini sebuah persamaan kodrat? Kalian komen ya. Oke, sekarang kita akan masuk mengenai menentukan ya. Ini saya tarik ke bawah dulu. Menentukan cara menentukan persamaan kodrat. Ya, kita mempelajari persamaan kodrat, tentu kita menentukan persamaan kodratnya. Mungkin kita menentukan lingkaran ya kan. Nomor 1 itu adalah kalau kita menentukan persamaan kodrat, yang pertama karena kita mengenal persamaan, cara yang pertama itu memfaktorkan ya. Bagaimana cara kita memfaktorkan itu akan saya jelaskan nanti. Yang kedua itu mengenai kodrat sempurna ya, kodrat sempurna, jadi dia paling sempurna. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu dengan rumus ABC. Itu yang pertama itu dengan cara memfaktorkan. Wow, mantap tulisan saya. Ya, memfaktorkan. Nah, saya kasih contohnya example ya, x pangkat 2 tambah 3x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, cara kita menentukan memfaktorkannya itu pertama, Anda bikin dulu dua buah kolom yang kosong sama dengan 0 di sini. Pasti sama dengan 0 ya. Lalu bagaimana cara kita menentukannya? Nah, di sini kan x pangkat 2. Tentukan aja dulu x pangkat 2 itu kita pecah dia. X pangkat 2 itu adalah mana? X kali x. Berarti x-nya ada 2 ya. Nah, karena x-nya ada 2, kolomnya ada 2, pindahin aja ke 1 ke sini. X di sini 1, ini x-nya 1. Oke? Lalu selanjutnya, tadi kita mulai dari depan. Sekarang kita mulai dari belakang. Intinya dari konstantanya. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Ya. Ini C, konstantanya min 4. Min 4. Pengali min 4. Ingat, untuk yang C-nya, pengalinya. Yang min 4 ini, pengalinya berapa aja? Bisa 1 dikali min 4. Ya. Lalu, ya boleh dibalik aja. Min 1 dikali 4. Ya. Nah, kan ini ada 2 nih. Jawabannya pasti min 4. Kita min 4, min 4. Lalu, 1 kali 4, juga min 4. Lalu bagaimana kita menentukan untuk yang di tengahnya? Untuk yang di tengahnya, perhatikan tandanya. Intinya plus di
3. Nggak perlu diperhatikan X-nya. Oke, tidak perlu diperhatikan X-nya. Jadi, bagaimana kita menentukannya? Nah, dulu saya pernah mengajarkan kalau teman X itu adalah tambah temannya. Jadi kita ubah. Ini kan 1 kali min 4. Jadi kita ubah aja. 1 kita ubah kalinya diubah dengan tambah. Untuk mendapatkan yang di tengahnya. 1 ditambah min 4. Lalu ini juga kita untuk tesnya coba aja dulu. Ditambah 4. Manakah yang hasilnya? Kita coba. 1 ditambah min 4. Positif ketemu negatif. Jadinya negatif. Jadinya 1 kurang 4. Tidak, benar. Min 1 ditambah 4. Kita berutang 1. Kita mampu bayarnya 4. Berapa jadinya? 3. Habis utang kita, sisa duit kita 3. Jadi yang mana yang benar? Yang ini. Ya. Nah, berarti cara kita masukin gimana? Ya masukin aja. Ini kan negatif 1. Perhatikan yang perkali tadi. Negatif 1, negatif 4. Boleh kita masukkan di mana aja? Boleh. Boleh di sini min 1-nya. Kita tulis min 1. Di sini, karena plus 4, ini kan tambah 4. Oke. Tambah 4. Nah, seperti itu. Mau kita tes, boleh juga. Kita tes ya. Apakah benar dia sama yang balik yang ke atas? Kita coba tes dulu ya. X kurang 1 dikali X ditambah 4. Nah, itu sama dengan ya. Cara ngetesnya kayak gini. Sama dengan 0. Tulis dulu 0 ya, bukan 6. Kita mulai dari depan kali. X kali X berapa? X kuadrat, benar. Itu nomor 1. Nomor 2-nya X kali 4. Kita harus konsisten kita. Kalau kita menghitung dari X, kita selesaikan sampai X. Sampai darah titik penghabisannya. Kayak gitulah. Sama kayak cinta, percintaan kayak gitu juga ya. Perjuangkan dia kita sampai habis juga. X kali 4 jadinya berapa? Iya, benar. Karena dia positif sini, jadinya X kali 4, 4X. Benar. Min 1. Sekarang kita masuk ke min 1. Ini yang kedua caranya ya. Lalu, karena min 1 di sini, kita bawa tandanya. Ini min 1 kali X. Nomor 3 ya. Jadi min 1 kali X berapa? Min X. Kenapa 1 nggak tulis, Pak? Ya, karena jarang nih 1 itu tulis. Karena ada cuma 1 ya. Ya, 1 tidak untuk makhluk astral mungkin. Oke, lalu selanjutnya min 1 itu dikali 4 ya. Min 1 dikali 4 jadinya berapa? Min 4 sama dengan 0. Kita coba jumlahkan. X kuadrat temannya tidak ada. Ya udah. 4 di depan X nya ada berapa angkanya tadi? 1. 4 dikurang 1 berapa? Berapa? 3. Kenapa plus 3? Karena lihat tanda di depannya. Tandanya apa? Positif. Jadinya 3X dikurang 4 sama dengan 0. Sama dengan ini? Sama. Nah, jadi apakah ini faktornya sudah selesai? Belum. Masih ada. Kita selesaikan dikit lagi. Kita tulis X kurang 1 sama dengan 0. Ini kita menentukan satunya dan X-nya sebenarnya. X kurang 1. Nah, ini X-nya jadi berapa? Pindah ruaskan aja. Pindah ruas ke belakang sama dengan tandanya berubah. Jadinya X sama dengan 1. Lalu X tambah 4 sama dengan 0. Lalu itu juga X sama dengan ini pindah ruas jadinya berapa? Ya, berapa? Min 4. Oke. Itulah hasilnya. X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan min 4. Sekarang akan saya bikin latihan mengenai pemfaktoran. Latihan memfaktorkan dari persamaan kuadrat ya. Yang pertama itu soalnya mudah ya dulu. X tambah 2 3X tambah 2 sama dengan 0. Soal kedua
X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Mudah nih bagiannya. Saya kayak gitu juga. Saya mau kasih soal yang susah. Apa yang saya ajarkan kayak gitu juga saya kasih sama. Saya ini guru baik ya. Oke, soal yang keempat. X kuadrat dikurang 10X ditambah 9 sama dengan 0. Wow, ini nggak salah ya? Iya, benar lah. Lalu yang kelima, X kuadrat maaf, ini dikurang ya. Ini dikurang dan ditambah. Ini dikurang, X kuadrat dikurang 7X tambah 12 sama dengan 0. Oke, itu latihan cara memfaktorkan. Sekarang kita akan masuk ke rumus ABC aja lah ya, rumus ABC dulu, nanti fungsi kuadrat ya. Oke, udah kalian catat soalnya, kalau perlu di skip dulu videonya, dicatat ya. Lalu rumus yang kedua ya, rumus ABC. Rumus ABC ya, kayak baca film Upin dan Ipin ya. Nah, rumus ABC ini bentuk umumnya banyak X 1 dan 2 mana blue min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A ya. Ingat, rumus ABC ini plus minus B, setelah itu plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ini B kuadrat kurang 4AC itu akan saya jelaskan setelah ini mengenai diskriminan. Itu menentukan diskriminan. Sangat mudah sekali. Oke, saya contohkan bagaimana contohnya dari rumus ABC itu. Misalnya X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 sama dengan 0. Kita tentukan dulu yang A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, begitu. Tentukan aja dulu. A-nya, yang mana A-nya? Di depan X kuadrat. Berapa angkanya? 1. Oke, B-nya berapa? 7. C-nya berapa? 10. Oke, udah tentu kita masukkan aja ke rumus X1 kali X2 minus B. Kita bikin lagi ya. Plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A sama dengan minus B. B tadi berapa? Berarti 7 plus minus akar dari B tadi berapa? 7 kuadrat dikurang 4, panjang akarnya ya, nggak ada salahnya. A nya berapa? 1. C nya berapa? 10 ya. Lalu per 2, A nya berapa tadi? 1. D nya berapa? Sini saya bikin ya. Jadinya berapa ya? Minus 7 plus minus akar dari 7 kuadrat itu berapa? Ya benar sekali, 7 kuadrat itu 49. 7 kuadrat itu berasal dari 7 kali 7 dikurang 4 kali 1 berapa? 4. 4 kali 10 40. Oke, per 2 kali 1 2. Oke, jadi berapa? Minus 7 plus minus akar dari 49 kurang 40 9 per 2. Kalau kita sederhanakan akar 9 itu berapa? 9 itu adalah di 3 minus 7 plus minus dari 3 per 2. Itulah cara penyelesaiannya yang paling utama. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Cara kita menentukannya kayak gini ya.
Sudah kita tentukannya seperti ini. Plus minus jadinya X1 bikin dulu minus, ini kan plus minus ya kan, plus minus, jadi kita bikin tambah dulu karena kita mulai tambah 3. Oh nggak sejajar ya, ini 7 ya, 3/2 min 7, kita berutang 7, kita cuma mampu bayar 3, berapa utang kita? Minus 4 dibagi 2, jadinya berapa? X1 nya jadinya X1 nya min 2, X2 juga gitu. Coba Anda cari X2 nya berapa? Min 7 dikurang 3, tadi kan plus, sekarang minus per 2, berapa hasilnya? Coba Anda jawab dan komen di bawah. Ini komen ya, di komen. Oke. Nah, itu cara menentukan dari rumus ABC. Nah, sekarang soalnya saya kasih soal mengenai rumus ABC. Rumus ABC. Nomor 1 itu X kuadrat dikurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Nomor 2 itunya X kuadrat dikurang 12X ditambah 32 sama dengan 0. Nomor 3 Oke, 3X kuadrat kurang X dikurang 2 sama dengan 0. Jadi soalnya ada 3 ya. Tadi soalnya sebelumnya ada 5. Nah, jadi Anda kerjakan di buku Anda kirim ke saya. Mungkin pembelajaran video kali ini sampai sekian dulu. Nanti akan kita bahas lagi bagaimana menentukan diskriminasi, apa itu diskriminasi, lalu menentukan rumus 1 dan X2-nya. Ya, jadi semoga apa yang saya jelaskan bisa berguna bagi Anda. Ya, tetap semangat untuk belajarnya dan selalu mengikuti protokol kesehatan, itu intinya. Oke, saya pamit dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.